Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, kali ini balik lagi saya di gudang penyimpanan Mitsubishi. Di depan kita kali ini adalah ada Mitsubishi Pajero Sport, lalu kemudian ada Mitsubishi Expander yang ada di sampingnya, ada yang ada di sana, itu adalah Mitsubishi Expander Cross. Tinggal sedikit unit yang ada di sini dan kebanyakan unit yang ada sekarang adalah unit yang sudah ada pemiliknya, jadi tinggal proses delivery untuk serah terima kepada customer. Selain itu, mobil yang paling nyaman, yang memang belum terlalu familiar, ini adalah Mitsubishi Eclipse Cross. Yang merah ini yang paling mahal harganya, kurang lebih 513 jutaan. Dan oke lah, dia lebih mahal sedikit daripada si Mitsubishi Pajero Sport yang Exit. Tapi yang ada depan kita kali ini adalah yang Dakar yang harganya 587 jutaan. Kalau yang Exit itu 509 jutaan. Nah, sebelum kita update mengenai harga daripada Mitsubishi Expander berikut dengan potongan PPNBM dan diskonnya di masa pemotongan PPNBM 50% yang kemarin 100%. Buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Tombol sebelah kanan bawah itu ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan. Lalu kemudian gambar jempol ke atas juga jangan lupa ditekan. Dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial yang kalian miliki bos. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah si Mitsubishi Expander Cross. Kemarin kita baru aja serah terima untuk yang premium. Kalau yang ini sepertinya bukan yang premium, ini yang manual. Ini yang versi basic ya, Expander Cross manual yang versi basic, versi paling murah. Untuk sekarang mobil ini itu dapat potongan PPNBM di angka 13 jutaan aja ya untuk sekarang. Jadi kalau sekarang tuh harganya dia di angka untuk yang manual 281.600 untuk yang ini. Dan dengan diskon potongan PPNBM dia hanya 268.600 sekarang untuk yang Expander Cross manual seperti ini. Dan bahkan yang ini pun dikit lagi proses delivery. Jadi kalau misalkan kalian mau, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Sehingga atau lakukan booking sehingga pada saat ada delivery unit lagi kalian akan jadi priority untuk disiapkan unitnya bos. Nah kayak gitu. Di sana ada yang sport tuh baru sementara jalan yang warna hitam L300, jadi sini masih banyak. Nah ini yang sport juga, sport yang warna hitam. Kalau yang putih ya, yang putih yang sport yang ada depan ini itu mesti nambah 1,5 juta dari price list. Ini yang warna hitam, interior udah hitam semua juga. Dan sekarang sih memang semua unit Mitsubishi Expander tuh warna hitam kecuali yang Ultimate. Nah, untuk yang Expander Sport seperti yang ada depan kita yang ini. Nih, yang buntutnya kelihatan dari belakang. Yang ini di price listnya itu dipasarkan di angka 200. Kalau yang Matic ya itu 280 juta 100 ya. Jadi kalau kena potongan PPNBM 13 juta ya tinggal 267 juta. Kalau yang manual itu selisih 10 juta bos, jadi 270-100 diskon dengan PPNBM-nya kurang lebih 13 jutaan ya tinggal 257 juta 100 bos untuk yang sport. Nah yang Exit nih, ini adalah yang Exit yang warna putih juga. Putihnya sama sebenarnya antara yang Exit Sport, yang Exit dengan yang sport. Ini yang Exit, sampingnya yang sport itu warna putihnya sama. Dan sama juga nambah 1,5 dari price list, sama-sama udah pakai kaca film mereknya yang ini ya, kaca filmnya. Bedanya nggak ada tombol-tombolan kayak gini karena yang ini belum kiles. Nah interiornya bos, sekarang yang Exit udah pakai interior warna hitam ya. Jadi kalau
kalian yang selama ini nggak suka expander selain sport karena interiornya nggak warna hitam, nah sekarang semua expander kecuali Ultimate itu interiornya warna hitam dan memang lebih gagah ya, lebih kalem, lebih maco kalau warna hitam, dan yang pastinya lebih nggak gampang kotor bos. Jadi kalau misalkan yang masuk tuh rada-rada kurang bersih, rantasa kalau bahasa Makassarnya istilahnya, ya mobil ini harusnya lebih aman sedikit bos. Nggak terlalu kelihatan kotornya, jadi ya kayak gitulah. Nah untuk head unitnya karena ini Exit belum pakai touchscreen, AC-nya masih knob putar kayak gitu, tapi entah kenapa perpaduan warna untuk AC-nya sekarang saya lebih suka ya, dia pakai warna grey kayak gini dan itu kelihatan mewah. Nah ini yang automatic untuk yang Exit. Nah yang Exit itu yang automatic dia angka atau harga price listnya di angka 262.100 ya untuk yang Exit ini. Jadi 262.100.000 kalian bisa dapatkan yang Exit dengan transmisi manual. Lalu kemudian setelah dipotong PPNBM yang Exit itu tinggal 250.100.000 bos. Kalau untuk yang manual itu bedanya sedikit ya, 251.700.000 yang manual. Setelah potongan PPNBM yang Exit itu tinggal 239.700.000. Jadi potongan PPNBM-nya plus diskonnya itu di angka 12 juta. Ya lumayan bos, 12 juta kalian bisa beli aksesoris pendukung daripada mobil ini kalau kalian mau mobilnya jadi lebih keren. Ya kayak gitulah. Sebenarnya sih kemarin ya kalau kita bicara sebenarnya ya, yang kemarin itu lebih tinggi potongan PPNBM-nya karena dapat potongan sampai 100%, jadi itu jatuhnya jadi lebih banyak dapatnya. Nah ini yang sport juga yang ada di samping sini, lalu kemudian nah ini kebanyakan sport sebenarnya sama seperti yang warna hitam ini, sport juga kalau kayak kotor-kotor kayak gini wajar lah ya, karena mobil ini memang baru tiba dari proses delivery di gudangnya Mitsubishi yang ada di Makassar bos. Nah di beberapa video review sebelumnya saya selalu sampaikan bahwa uniknya expander atau keunggulan expander adalah aksesnya yang lega dalam artian bukan cuman bagian dalamnya yang luas lapang, tapi akses untuk masuknya pun lega. Jadi serba lega untuk mengakses keluar masuk dari mobil ini. Bukan pintunya hampir 90 derajat ya, bukan pintunya, dan ini memudahkan kita untuk masuk ke dalam, sangat memudahkan kita untuk masuk ke dalam. Nah, apalagi dengan tombol pelipatan kursi yang pakai sistem one touch tumble. Jadi cuman menekan tuas satu yang ada di sini, lalu kemudian membuat akses kita untuk menuju ke jok yang paling belakang itu menjadi lebih mudah bos. Nah ini jok yang paling belakang yang biasanya diperuntukkan untuk orang dengan postur tubuh yang tidak terlalu besar. Nah kayak gini. Ini pun masih bisa recline bos, masih bisa sliding maksudnya. Jadi joknya ini kalau kalian berasa bahwa yang di tengah ini masih kurang, lalu kemudian di belakang nggak ada orang, kalian bisa mundurin. Kalau misalkan di belakang orang dewasa yang lututnya panjang atau ketinggian postur badannya juga lumayan tinggi, ya kalian harus memajukan sedikit joknya. Bedanya dengan yang tadi, yang Exit, yang ini kalau kita lihat interiornya, yang sport ini dia memang masih pakai dia memang masih pakai jok yang fabric kayak gini. Tapi ini juga nyaman bos. Ini sangat nyaman bahkan. Nah ini pengaturan high adjuster ya untuk seatnya. Jadi kalian benar-benar bisa mengatur posisi mengemudi sesuai dengan yang kalian inginkan. Ada stability controlnya juga. Jadi kalau misalkan kalian mobilnya berakselerasi kurang bagus, tinggal diaktifkan yang ini sehingga lebih stabil ya. Nah start dan stop engine button ini yang belum ada di Exit. Pengaturan spionnya udah electric retract. Nah ini ada voice command juga, angkat dan tutup telepon. Belum ada cruise control untuk yang sport. Cruise control adanya di Ultimate bos. Nah setirnya yang ini udah adjustable, jadi bisa dinaik turunkan dan bisa dimaju mundurkan atau bisa tilt dan teleskopik. Di depan sini dia udah pakai head unit touchscreen, lalu kemudian ada blower AC-nya. Nah nih
Pengaturan AC-nya dia masih mode manual, tapi ini sangat fungsional, sangat berfungsi pada saat kita berkendara sambil mengatur kebutuhan AC. Nah ini pin yang semacam ring ya, yang mesti dinaikkan ke atas untuk kiri depan kalau misalkan kita mau masukkan ke gigi mundur. Jadi kalian yang belum, nah ini nggak full ke sana. Kalau misalkan ini ditarik, dia akan full ke sana lagi. Karena kalau kita lihat di instruksi tuas transmisinya kayak gitu. Jadi yang paling kiri itu adalah mundur, agak ke sini tuh belum mundur. Nah, ditarik cincinnya yang ada di bawah, baru dia masuk ke gigi atau transmisi mundurnya. Ini ada tempat penyimpanan power outlet yang ada di bawah, tapi di sini belum ada USB slot untuk charging. Nah, itu yang ada di sini. Jadi mobil ini kalau kalian mau dan butuh lebih cepat, sekarang sih masih ada unitnya di Mitsubishi Boswa Berlian yang ada di Makassar, Jalan Urip Sumoharjo. Kalau kalian butuh untuk diskusi lebih jelas tentang mobil-mobil Mitsubishi yang ada di sini, tinggal menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita diskusi mengenai speknya, harganya, dan seterusnya, atau klik link WhatsApp yang ada di bawahnya. Nah, ini kuncinya. Dia ada dua kuncinya. Tetap ada kunci manual untuk emergency, tapi mobil ini sudah menggunakan smart key. Jadi dia udah pakai start dan stop engine button. Jadi ya lebih modern lah pasti ketimbang dengan kompetitor ya. Ada yang mengatakan mobil ini mahal dibandingkan dengan kompetitor, tapi menurut saya dengan feature yang dibawa dan kenyamanan berkendara, mobil ini harusnya lebih worth it. Satu buat Isti. Dadakan, prosesnya 1 hari, deal 1 hari. rezekinya. Saya kapan, Pak? Insya Allah. Nah, itu. Terus di sini ada Pajero Sport, bos. Ini adalah Pajero Sport yang Dakar. Ini adalah Pajero Sport yang Dakar 4x2. Nah, Pajero Sport yang Dakar 4x2 ini itu harganya 587 jutaan. Oke lah, mobil ini nggak dapat relaksasi PPNBM karena TKDN-nya atau tingkat kandungan dalam negerinya nggak nyampe di angka standar. Itu menandakan bahwa mobil ini menggunakan atau memakai material build yang harusnya berkualitas, bahannya impor, bos. Mobil ini dapat diskon di angka ya 10 up to 12 jutaan lah, kalian bisa mintakan diskon untuk mobil ini. Nah, ini sensor parkirnya udah ada di kiri kanannya. Nah, ada dua mobil yang ada di sini. Jadi yang SUV leather frame Pajero Sport Dakar 4x2. Sebelah kanannya ada Eclipse Cross. Kita coba intip bagian dalamnya, yang mana yang menurut kalian cocok. Nah, ini Pajero Sport bagian dalamnya, interiornya hitam semua. Ya, hitam semua, bos. Nah, ini tuas AC-nya kalau dulu main tombol, sekarang main putar lagi. Sekali lagi yang putar-putar kayak gini tuh lebih fungsional, lebih mudah di adjust pada saat kita berkendara. Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan lagi yang ya semacam tempat penyimpanan rahasia, dan dia ada pelapis karetnya, jadi barang-barang atau handphone yang ditaruh nggak gila kesana kemari. Nah, ini untuk membuat bagian kaki luar kita itu nggak cedera, karena di sini bahannya soft, transmisinya otomatis, parking brake-nya udah pakai elektrik, dan dia udah dilengkapi auto hold juga. Nah, ini dia bisa mode manual dengan itu, bos. Itu namanya pedal shift. Jadi naik turun
transmisinya bisa diakses dengan menggunakan benda itu. Nanti kita bandingkan coba antara si Pajero Sport dengan Eclipse Cross ini yang ada di samping kita ini di video yang lain. Overview aja sekilas. Wait. Ini steeringnya atau setirnya sepertinya common part sama seperti yang dipakai di Outlander model lama ya. Modelnya sama tapi tentu dengan bentuk yang sedikit berbeda. Kalau sekarang itu mirip dengan yang ada di Expander untuk setirnya. Untuk setirnya bos, tapi teknologi yang ada di setirnya beda dong. Itu pasti beda. Nah itu, lalu kemudian selain Eclipse dengan Pajero, di sini ada juga Triton yang HDX yang single cabin, dan ada Triton yang Exit Myvac yang udah pakai mesinnya si Pajero ini. Itu disematkan pada mobil yang Exit sana. Kalau yang ini masih menggunakan mesin lama ya, ini udah mesin baru. Ini memang secara fungsi dipakai untuk memuat barang. Kalau yang sana bisa buat style, bisa buat off-road, bisa buat hobi, dan tentunya bisa buat kerja juga kalau kalian adalah pengusaha tambang. Yang ini sih cakep bos. Nah selanjutnya di sini selain mobil-mobil komersial, mobil-mobil passenger, sini ada mobil komersial juga, ada L300 di sini banyak bos. Nah yang L300 ini murah-murah di bawah 200 jutaan ini yang diesel. Dan satu keunggulan menggunakan mobil komersil yang diesel adalah yang pertama bahan bakarnya irit, karena konversi rupiah terhadap bahan bakar solar itu masih di angka 5.200. Ya mudah-mudahan nggak naik ya, karena kalau naik kemungkinan barang-barang bakal naik juga, karena cost transportasi dari barang tentu akan naik juga. Nah ini L300-nya sangat cocok untuk kalian pengusaha dalam kota, karena dia wheelbase-nya itu sangat pendek. Kalau kita lihat antara roda depan dengan roda belakangnya ada berdekatan bos, gitu ya. Nah itu yang bisa kita update kali ini mengenai mobil-mobil Mitsubishi yang ada di sini. So buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa sekali lagi tombol subscribe di pojok sebelah kanan bawah itu jangan lupa ditekan. Gambar jempol ke atas jangan lupa ditekan, dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial atau melalui apapun yang kalian inginkan. Serta tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan tentang ulasan kita kali ini. Nah untuk harga daripada Mitsubishi Expander yang lainnya, karena unitnya nggak ada di sini, kalian bisa tanyakan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi video ini. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.